Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman AM Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut Selatan. Wow, kayaknya ini pembahasan menarik dan juga agak sedikit bahaya nih teman-teman I'm sorry, cuman selalu di mention, selalu di apa namanya di mention, terus di DM di Instagram, ayo mah ya dong bahas masalah Laut Selatan, masalah Roro Kidul, seperti apa sih menurut pandangan Ayama gitu, menurut pendapat Ayama seperti apa, ayo dong gitu. Oke lah, kita akan bahas kulitnya aja ya, kita nggak usah bahas ke daging. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa ada kopi dong. Kita seruput dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Dan kali ini seperti biasa Ayama didampingin oleh bola. Wah, ini bukan banaspati loh. Ini bola keramik aja. Tapi berat loh. Nih. Berat loh. Dan ini ada mangkoknya. Dan di sebelah kiri Ayama bukan cek hodam, enak aja. Ini seperti biasa Ayama ditemani. Atau taruh sini aja ya kali ya. Nggak enak ya? Nggak usah deh. Ini ada naga biru. Ya, tuh dia tuh. Tuh dia tuh, naga biru. Naga biru, naga guci. Ada dua naga, di sini ada matahari. Akhir-akhir ini dia selalu nemenin Ayama nih, dua nih. Nemenin Ayama bikin video, bukan buka hodam, cek hodam, enggak, Ayama enggak, insya Allah enggak seperti itulah. Mana bisa, ini ada hodam cicak cabang 2, ada maung pink, ada maung hejo gitu kan. Dah, udahlah masalah hodam. Tapi ini menarik juga nih, ada menarik juga nih, akan kita singgung juga. Bahasnya seperti apa sih? Nah, oke. Suput lagi deh biar enak. Alhamdulillah. Laut Selatan. Ini area kekuasaan lah ya, area kekuasaan ini yang Ayama ketahui ya. Jadi area kekuasaan Laut Selatan itu mulai dari sebelah sananya Serang tuh apa ya? Sebelah sananya Serang sampai dengan arah ke Banyuwangi. Nah, itu area teritorial kekuasaannya lah, kekuasaan si penguasa Laut Selatan. Siapa aja sih penguasa Laut Selatan? Oke, siapa aja nih? Penguasa daerah laut dari Jogja sampai ke Banyuwangi lah ya, daerah Banyuwangi. Nah, ini menurut yang Ayama ketahui ya, daerah di sana itu dikuasain oleh salah satu sosok Nyi Blorong. Kita nggak usah sebut nama aslinya. Dikuasai oleh Nyi Blorong. Daerah sana tuh dikuasai Nyi Blorong. Bahkan apa namanya? Kemarin tuh sempat yang viral itu film KKN Desa Penari apa ya? Yang siapa namanya? Badarauhi itu kan disinyalir menurut beberapa informasi yang kita terima bahwa si Badarauhi itu adalah sebenarnya Blorong tadi. Jadi yang namanya makhluk jin dengan keilmuan tertentu dia bisa merubah wujudnya, merubah karakternya gitu. Seperti apa yang dia mau atau seperti apa yang orang takutin gitu loh. Nyambung nggak nih teman-teman M-Sari? Contoh, manusia itu takut sama ular gitu. Bisa jadi makhluk jin yang mempunyai keilmuan tersebut itu menyerupai ular agar ditakutin tadi gitu. Jadi kita harus melakukan ritual-ritual tertentu supaya nggak diganggu nih sama makhluk jin itu tadi. Itu bisa terjadi gitu. Terus dari arah pertengahan Pulau Jawa nih, dari arah pertengahan Pulau Jawa hampir nyerempet ke Jawa Barat dan juga apa namanya di Serang itu, laut yang di Laut Kidul di Serang
itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ya, ini Ayama garis bawain ini menurut yang pengalaman Ayama aja ya, atau menurut yang Ayama ketahui gitu. Bisa jadi informasi ini salah karena ini juga berasal dari informasi lain gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, khususnya di daerah Pelabuhan Ratu sampai ke arah ke Serang itu dikuasai oleh salah satu makhluk yang bernama Nyi Roro Kidul. Udah nangkep nih teman-teman I'm sorry. Jadi kalau daerah Jogja sampai ke sana itu dikuasai oleh Blorong, dan Pelabuhan Ratu ke sana dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Loh, lantas siapa nih penguasa Laut Kidul sebenarnya? Nah, ini kalau nggak apa-apa kali ya kita cerita ya. Nggak apa-apa lah, ya, kulitnya doang ya kan. Jadi penguasa yang paling atas atau penguasa tunggalnya di Laut Selatan itu bernama Baruna. Mungkin teman-teman I'm sorry yang itu tahu Baruna. Apakah Baruna ini bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di darat? Sependek pengetahuan Ayama itu dia tidak bisa menapakkan kakinya ke darat. Si Baruna ini sendiri, Ratu Laut Kidul ini sendiri, itu tidak bisa menapakkan kakinya ke darat karena ada perjanjian tertentu. Allahu alam seperti apa perjanjiannya, yang jelas seperti itu. Lantas seperti apa nih Ayama yang terjadi dewasa ini gitu, yang bikin heboh banyak dari kalangan manusia juga yang atas menamakan dirinya adalah anak bunda ini, anak bunda itu gitu loh. Jadi sejatinya seperti ini teman-teman I'm sorry ya. Kita garis bawahin dulu, kita kuatkan dulu kepercayaan kita. Maksudnya gini, ketika terdapat informasi atau perkataan dari makhluk bangsa jin, itu jangan dulu ditelan bulat-bulat gitu. Maksudnya gimana? Bisa aja jadi seperti ini teman-teman I'm sorry. Ada orang yang mengaku bisa memanggil Raja Laut Selatan. Menurut dia itu adalah Ratu Laut Kidul gitu. Tapi yang datang sosok perempuan. Udah nangkap kan sampai sini kan? Tapi yang datang sosok perempuan itu bukan Sang Hyang Baruna. Aduh, kesebut lagi. Itu bukan itu tadi. Di-cut aja ya kali ya. Jadi itu bukan. Bisa jadi itu adalah makhluk yang mengatasnamakan dirinya, saya adalah Ratu Laut Kidul. Nangkap ya. Si Ratu Laut Kidul itu adalah perwujudannya naga laki-laki. Nyi Roro Kidul itu perempuan, Blorong itu perempuan. Nah, yang sering berkomunikasi dengan ahli-ahli spiritual, ya dukun lah gitu kan, itu biasanya dari Blorong atau Nyi Roro Kidul. Ya teman-teman I'm sorry, tapi mereka ini kan punya kedudukan yang tinggi di alam situ, punya kedudukan yang tinggi. Nggak serta merta mereka itu ketika wah kamu datang ke sini, datang. Kayaknya agak susah sih, karena ketika mereka meninggalkan singgasananya atau istananya itu ada sebuah pengawalan tertentu. Wah ini ngebahas terlalu dalam sih kayaknya, nggak usah lah ya, kita nggak usah lebih lanjut ya. Pokoknya intinya gitu. Terus yang terjadi belakang ini seperti apa? Ini makin menarik nih. Ayama seruput dulu kopinya ya. Ini balik lagi ke masalah cek hodam ya teman-teman I'm sorry. Seperti itu, Ayama rangkum dulu. Jadi penguasa di Laut Selatan itu ada 3. Penguasa tertingginya itu adalah Baruna, yang dari Pelabuhan Ratu sampai dengan arah ke barat itu dikuasain oleh Nyi Roro Kidul. Yang di sebelah mulai dari Jogja sampai ke Banyuwangi itu dikuasain oleh Nyi Blorong ya. Itu menurut
yang Ayama ketahui. Cuman kalau teman-teman Story ada mengetahui hal yang lain, boleh coba di komen. Wah, Ayama itu sebenarnya begini-begini, silakan aja komen. Namanya ilmu pengetahuan Ayama kan masih rendah juga di alam gaib ya. Di alam gaib maksudnya ilmu pengetahuan tentang spiritual lah gitu, masih rendah juga. Jadi banyak teman-teman Story lihat sendiri, yang mana itu di TikTok ya kebanyakan. Di TikTok itu jadi dia mengaku wah sebagai ratu apalah kidul gitu, nyebut-nyebut dirinya kidul, dan di belakangnya ada foto gitu loh. Allahu alam foto siapa itu yang di belakang pakai baju hijau kemben segala macam, cantik gitu kan. Allahu alam foto siapa. Dan jangan serta-merta teman Story katakan bahwa wah khodamnya ini Nyi Roro Kidul. Tunggu dulu, nggak segampang itu Ferguson. Nggak segampang itu Ferguson. Tapi yang intinya gini, kalau ngelihat seperti yang Ayama cerita di video masalah cek khodam, teman-teman Story nggak usah percaya hal yang seperti itulah ya. Kan ini Ayama udah bahas nih, jadi kalau seandainya ada orang atau teman-teman Story ketemu lah sama orang yang aku bisa panggil penguasa Laut Kidul ya, ini Ayama garis bawahi penguasanya Laut Kidul, udah nggak usah percaya. Bisa jadi itu makhluk lain gitu loh, makhluk jin kebon, umpama kuntilanak yang datang ngaku-ngaku seperti itu bisa. Harusnya ahli spiritual itu bisa kenal energinya, harusnya ya. Jadi ahli-ahli spiritual itu ketika ketemu ada yang ngaku sebagai Nyi Roro Kidul kah, ada yang ngaku sebagai Baruna kah atau apa segala macam, itu biasanya ahli spiritual itu kenal energinya. Di momen-momen tertentu gitu bisa kita patahkan, wah kamu ini bukan ini, ternyata kamu jin kebun biasa lah gitu ya, kayak kuntilanak atau apa segala macam. Bisa jadi jangan teman-teman Story jangan mudah percaya dengan hal yang seperti itu, apalagi sampai cek khodam. Kan banyak tuh yang cek khodam di belakangnya ada foto Nyi Roro Kidul katanya gitu, ada foto blorong apa segala macam. Nggak usah percaya ya teman-teman Story, karena cek khodam itu tuh nggak segampang itu ya kan. Apalagi lucu sih sebenarnya orang yang cek khodam, orang yang mau cek khodam itu sebenarnya dia nggak tahu apa arti khodam. Ketika dia ngomong wah saya mau cek khodam, berarti lucu dong. Lucunya kenapa? Karena khodam itu sendiri adalah sebuah perjanjian dia dengan makhluk tertentu. Ayama contohin secara logika seperti ini aja. Kita punya pembantu, itu khodam, pembantu. Jadi kita kasih gaji, dia kasih jasa ke kita, itu adalah khodam. Dan anehnya ketika kita sudah itu malah kita nanya ke orang, khodam saya siapa sih? Lah bukannya kamu sudah ada sebuah perjanjian dengan pembantumu. Nangkap nggak di pikiran teman-teman Story apa maksud Ayama? Nangkap lah ya. Jadi lucu kalau seandainya orang mau cek khodam ya. Jadi kalau yang ada tampil-tampil di belakang itu yang aku siapa itulah ya, itu udahlah bohong aja itu. Apalagi harus kirim dulu dong giftnya, tap layar, kirim donat baru kita bacain full, udahlah hoax itu ya teman-teman Story. Mau tahu apa kita bikin konten eksklusif aja ya, tapi nggak usah juga sih. Nggak ada ininya ya, nggak ada manfaatnya juga ya. Mungkin kalau bisa dijadikan sebuah pembelajaran aja kali ya, manfaatnya ya kita bisa jadikan sebuah pembelajaran, efek apa yang bisa kita terima kalau berurusan dengan mereka atau apa gitu, itu bisa jadi. Tapi offline aja lah, jangan direkam, bahaya soalnya. Karena kan banyak pro dan kontra teman-teman Story, itu kita harus kita kita jaga lah supaya tidak ada pergesekan pro dan kontra terkait masalah siapa penguasa Laut Selatan sebenarnya, siapa sosok Nyi Roro Kidul, siapa sosok Nyi Blorong itu tadi. Karena itu rentetannya panjang dan ribet nanti sama keluarganya. Keluarga dari bangsa gaib, belum lagi keluarganya yang ngaku keluarganya dari bangsa manusia gitu loh. Bahkan ada cerita yang katanya Sunan malah nikah sama Nyi Roro Kidul, nggak ada itu
Gimana coba seorang sunan, seorang ahli agama bisa nikah sama jin? Dan mereka itu bukan manusia, teman-teman. I'm sorry. Menurut pengalaman Ayama, mereka bukan manusia. Kita garis bawahin dulu ya. Nggak ada yang namanya manusia bisa berubah menjadi jin. Ya, manusia bisa menjadi dewa, nggak ada. Kecuali itu manusia itu sendiri yang membuat cerita. Paham nggak maksudnya? Jadi ada yang meninggal, jadi ada anak raja nih meninggal di sana, tahu-tahu anak raja itu jadi jin. Itu adalah lisan dari manusia sendiri yang tidak ada bukti konkret kebenarannya gitu kan. Bisa dipahami ya teman-teman, I'm sorry. Makhluk jin akan tetap makhluk jin mulai dari dia lahir sampai dengan mati. Manusia pun seperti itu juga. Manusia akan tetap jadi manusia gitu. Manusia akan manusia dari lahir sampai dia meninggal. Nggak ucuk-ucuk manusia itu jadi jin gitu loh. Nggak ucuk-ucuk jin jadi manusia gitu. Nyambung lah ya teman-teman, I'm sorry. Jadi itulah cerita singkat menurut menurut pengalaman yang Ayama alamin, cerita singkat mengenai penguasa Laut Selatan. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari cerita tersebut, dan mungkin teman-teman I'm sorry yang baru mengetahui, oh ternyata seperti itu ya Ayama. Silakan lagi kaji dari orang yang lebih berpengalaman dan lebih berkompeten di dunia spiritual. Oke, sekian dari Ayama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.